Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga penonton channel School Organik Tutorial Lestarikan Alam dalam lindungan Sang Pencipta. Di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa hama resisten bahan kimia, peran genetika populasi, gen organisme individu menentukan sifat fisik dan perilakunya. Ketika individu bereproduksi, mereka mewariskan kombinasi gen yang unik kepada keturunannya. Lingkungan yang berbeda mendukung individu dengan ciri fisik dan perilaku yang berbeda. Individu dengan gen yang meningkatkan kelangsungan hidup, mereka akan lebih mungkin untuk mewariskan gen ini dibandingkan dengan populasi lainnya. Efek pemulihan pestisida. Penggunaan berulang dari kelas pestisida yang sama untuk mengendalikan hama dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan pada kumpulan gen hama yang mengarah ke bentuk lain dari seleksi buatan. Resisten pestisida. Ketika pestisida pertama kali digunakan, sebagian kecil dari populasi hama dapat bertahan, sebagian besar akan mati. Dari paparan bahan kimia, susunan genetika yang berbeda, individu-individu ini mewariskan gen untuk resisten ke generasi berikutnya. Populasi secara bertahap mengembangkan resisten terhadap pestisida. Di seluruh dunia, lebih dari 500 spesies serangga, tungau, dan jenis hama telah mengembangkan beberapa tingkat resisten pestisida. Begitu juga dalam produk pestisida, pastilah mereka akan selalu merubah nama pestisida, merubah kandungan pestisida, merubah dosis dan residu kandungan racun dalam setiap produk pestisida. Bijaksanalah dalam menggunakan bahan kimia, khususnya pestisida dan insektisida. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakannya. Beberapa patogen tanaman juga menjadi resisten terhadap pestisida. Di antara produsen buah di Amerika Utara, petani apel mungkin menghadapi masalah paling signifikan dengan resisten pestisida. Contohnya termasuk resisten terhadap bahan kimia pengendalian, yaitu bahan kimia streptomycin untuk pengendalian pada bakteri hawar api, dan resisten benomyl pada patogen kudis apel. Meskipun faktor genetik dan ekologi yang tepat berbeda di antara hama telah menjadi resisten, dalam semua kasus resistensi didorong oleh satu proses seleksi. Tidak hanya hama yang bisa berevolusi, penyakit tanaman juga patogen, bakteri, dan jamur, mereka juga bisa resisten atau kebal. Resistensi insektisida. Seleksi resistensi dapat terjadi jika bagian kecil populasi serangga mampu bertahan hidup dengan perlakuan insektisida yang kita berikan. Individu resisten yang langka ini dapat bereproduksi dan mewariskan resisten mereka kepada keturunan mereka berikutnya. Resistensi pestisida dan fungisida satu langkah muncul tiba-tiba di lapangan, membludak dan membesar. Sebuah gen tunggal atau fungsi psikologis berubah sehingga individu menjadi sangat resisten terhadap pestisida. Dengan hanya 1 atau 2 semprotan pestisida, mereka akan tertawa. Ayo semprot lagi kita dong, semprot lagi. Populasi berubah dari individu yang paling sensitif menjadi individu kebanyakan resisten. Ini adalah proses di mana populasi bakteri hawar api tahan terhadap bahan kimia streptomycin dan bakteri kudis apel tahan terhadap benomyl. Berkembang pesat di kebun komersial. Manajemen resistensi. Petani dapat membantu menunda perkembangan resisten dengan menerapkan pestisida hanya bila diperlukan, dengan memutar antara kelas kimia yang berbeda dengan
kelas kimia yang berbeda pada tahap aplikasi berikutnya. Paham? Penggunaan tingkat pestisida dalam kisaran label mengintegrasikan, mendekatkan non kimia seperti gangguan kawin, premon, dan kontrol budaya juga dapat membantu menunda resistensi. Bagi kalian petani konvensional, bijaksanalah dalam hal menggunakan bahan kimia, karena dampak buruk yang pertama merasakan adalah pelaku usaha budidaya itu sendiri. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Semoga kebaikan kalian menjadi keberkahan dunia dan akhirat. Merdeka!